Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu, kita membuka hati pikiran kita menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami diingatkan siapa Tuhan itu dan siapa kami. Kami merayakan keselamatan-Mu, pengampunan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tapi hari ini kami juga mau mengingat bahwa Tuhan yang menyelamatkan, menebus, mengampuni kami. Allah Tuhan yang rindu juga menuntun setiap kami. Untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk mendasarkan kehidupan kami di dalam kebenaran-Mu. Yang kekal, yang tidak berubah di tengah segala zaman yang serba tidak menentu. Biarlah kami semua datang di hadapan Tuhan sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran isi hati Tuhan. Yang mau dengar-dengaran perintah dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami tanpa terkecuali Allah Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, membawa setiap kami kepada kebenaran-Mu, memahaminya, melakukannya, bahkan membagikannya bagi sekeliling kami. Materaikan Tuhan, pekerjaan-Mu di dalam hati kami, kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami tanpa terkecuali, dan juga hamba-Mu dengan segala kelemahannya, Tuhan pakai dianya sebagai alat-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap kami datang dalam berbagai macam keadaan, bicaralah pada kami, bahwa kami dekat kepada firman-Mu, memahami dan menghidupinya, ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menolong setiap kami, pimpinan-Mu memimpin hati pikiran kami. Hanya di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh sapa kanan kirinya, katakan shalom, ayo dengar firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah menyatukan kita hari ini untuk beribadah bersama. Dan Tuhan yang mengasihi kita, menebus kita, juga Tuhan yang rindu menuntun kita di dalam firman-Nya. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah topik, yaitu Ezra, tekad bagi kebenaran Tuhan. Mari kita mendasarinya dari Alkitab kita, yaitu kitab Ezra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu, dari Ezra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Ezra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10, saya mengundang kita untuk membaca bersama satu ayat ini dengan lantang, dengan hati yang terbuka akan suara dan pimpinan Tuhan. Mari kita membaca bersama Ezra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya menjawab bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kegagalan fondasi Bapak Ibu Saudara sekalian pada tanggal 27 Juni 2009, bangunan apartemen 13 story di Shanghai ini roboh Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat bangunan ini, kejadian ini memakan satu korban jiwa. Dan bangunan ini sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat dia nggak rusak total Bapak Ibu ya. Tetapi apa Bapak Ibu? Geblak ke belakang ya, istilah orang Jawa itu geblak Bapak Ibu ya. Sebenarnya bahan-bahan bangunannya ini baik karena waktu dia jatuh kelihatan semuanya masih baik. Setelah diteliti ternyata kenapa bangunan yang begitu megah puluhan tingkat ini jatuh dan geblak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata dari kontraktornya salah melakukan perhitungan dan terjadi kegagalan fondasi dari bangunan ini. Sehingga sekalipun bangunan ini megah Bapak Ibu, tetapi sebenarnya kalau fondasinya itu tidak teguh, tidak kokoh, bangunan ini tumbang Bapak Ibu. Kalau kita ibaratkan gereja Bapak Ibu ya, gereja itu boleh megah Bapak Ibu, boleh luar biasa, bangunannya boleh tinggi, fasilitasnya boleh lengkap Bapak Ibu. Tetapi apa sebenarnya fondasi dari kehidupan gereja? Apa sebenarnya fondasi dari kehidupan umat Allah Bapak Ibu? Pasca pandemi ada banyak sekali gereja yang melakukan berbagai macam upaya untuk memperbaiki diri. Ada yang memperbaiki sarana prasarana, misalnya perbaikan mulai dari pasang LED yang besar, kok kayak gereja yang kita tahu ya. Sound systemnya diganti Bapak Ibu ya. Ada juga yang pasang lampu, mulai buka di mall, wah, cabang mall barat timur semuanya ada. Kemudian juga ganti kursi supaya nyaman, supaya para pengunjungnya duduk nggak ada bedanya kayak nonton bioskop. Jadi mereka
nggak sering izin ke toilet Bapak Ibu ya. Berbagai macam sarana prasarana diupayakan agar quote and quote konsumen atau setiap jemaat itu boleh datang menikmati dan loyal terhadap kedatangan mereka di sebuah gereja atau tempat peribadatan tertentu. Tentu sarana prasarana dan yang baik dan memadai itu saya bilang penting ya. Saya nggak bilang semuanya itu nggak penting, semuanya itu penting Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya dasar utama dan fondasi utama kehidupan gereja dan umat Allah itu bukanlah semuanya itu. Fondasi utama di dalam kehidupan umat Allah adalah firman Allah itu sendiri. Gereja akan dibangkitkan ketika gereja dan setiap kita umat Allah, kita rindu dan mau tekun belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mengajarkan firman Tuhan. Fondasi utama di dalam kehidupan umat Allah, kehidupan gereja Bapak Ibu. Bukan semua fasilitas. Tetapi ketika kita semua, kau dan saya, mau bertekun belajar firman Tuhan. Kita mau bertekun melakukan firman Tuhan. Kita mau bertekun mengajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, umat Allah pada masa kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca di zaman Esra ini, mereka memerlukan restorasi dan pemulihan. Mereka adalah orang-orang Israel yang dibuang oleh karena ketidaktaatan mereka ke negara yang asing, oleh karena Tuhan ingin mendisiplin orang Israel yang telah tidak taat kepada Tuhan. Setelah genap masanya, kurang lebih 50 tahun mereka dibuang dan didisiplin oleh Allah, tiba saatnya mereka dikembalikan sesuai dengan janji pengharapan yang Tuhan sediakan bagi umat Israel. Dan kalau kita membaca Alkitab kita melihat sejarah orang-orang Israel ini, Tuhan mengembalikan mereka secara beberapa tahap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat Esra pasal yang pertama, kita tahu itu adalah kloter pertamanya, orang-orang Israel itu kembali dari Babylon, menuju ke Yerusalem, tanah Israel, dipimpin oleh seorang pemimpinnya bernama Zerubabel. Zerubabel membawa sekelompok orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian Tuhan. Dan tugas utama dari Zerubabel adalah membangun kembali bait suci. Setelah bait suci dibangun kembali, kloter kedua pun datang di dalam pimpinan Esra. Esra diberi tugas oleh Raja Artasasta untuk kembali. Tapi tujuannya bukan membangun bait suci karena bait suci sudah terbangun, tetapi untuk membangun kembali peribadatan dan komunitas kehidupan umat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Esra ini punya tugas yang khusus, dan kalau kita lihat Nehemia nanti kembali untuk membangun tembok. Jadi 3 bagian ini adalah satu kesatuan di mana Tuhan mengembalikan orang-orang Israel yang sudah dibuang kembali ke Yerusalem, kembali ke Israel. Dan Esra kembali dengan satu mandat untuk memulihkan dan merestorasi kehidupan umat Israel. Nah menarik kalau kita mungkin membaca lebih detail lagi bagian-bagian firman ini, baik konteks dekatnya di atas dan bawah, kita melihat bahwa raja itu sebenarnya membawakan banyak sekali hal ketika kloter kedua ini pulang. Raja membawakan banyak emas, perak, lembu, domba, makanan yang berlimpah. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-20 Bapak Ibu, dikatakan di sana, Raja itu berkata demikian, keperluan lainnya untuk rumahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, boleh kau bayar dari pembendaharaan kerajaan. Artinya apa? Raja itu bilang gini, Esra, kamu bangun kembali kehidupan umat Allah. Kalau kamu butuh uang berapapun Bapak Ibu, sumber daya apapun Bapak Ibu, semua aku tanggung Bapak. Kalau asuransi ini namanya on bill Bapak Ibu. Semuanya dibayar. Kurang uang berapapun untuk pembangunan kembali kehidupan umat Allah. Dibayar Bapak Ibu. Unlimited resources Bapak Ibu. Ini betapa Raja Persia ini percaya kepada Esra dan memberikan sumber daya yang tidak terbatas Bapak Ibu. Untuk pembangunan kembali komunitas umat Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu, kita jadi Esra Bapak Ibu ya. Kita dikasih tugas membangun kembali gereja Tuhan. Dananya berapa? Tidak terbatas Bapak Ibu. Wah kita pasti mikirnya seperti apa? Wah kita bangun apa ini ya? Kita, kalau saya misalnya saya akan mikir, oh mungkin ini dijebol ini Bapak Ibu ya. Dijebol supaya lebih luas, supaya lebih banyak jemaat yang datang. Atau tiap lantai itu dikasih LED.
Kelas sekolah minggu ada LED-nya, ruang piano juga ada LED-nya kalau bisa ya. Semuanya AC yang rusak diperbaiki, semuanya itu diperbaiki. Kalau perlu panggil orkestra terbaik di Surabaya. Supaya ibadah itu lebih bagus atau lebih megah gitu dengan orkestra yang terbaik. Atau bahkan beli tanah ya, kanan kiri depan belakang beli semuanya supaya apa? Lahan parkirnya lebih luas. Ya enggak Bapak Ibu ya. Karena dananya enggak terbatas. Dananya enggak terbatas, sumber dayanya tidak terbatas. Kita bisa melakukan berbagai macam hal yang kita bisa lakukan untuk pengembangan pelayanan. Namun yang menarik Bapak Ibu, ketika Ezra itu diberi tugas membangun kembali dengan sumber daya yang tidak terbatas. Yang menarik adalah apa yang sebenarnya Ezra kemudian lakukan. Apakah Ezra memperbaiki fasilitas, renovasi dan lain sebagainya? No. Tetapi yang menarik di ayatnya yang ke-10 ini yang dikatakan, firman Tuhan berkata bahwa sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra diberi tugas apa tadi? Membangun kembali kehidupan komunitas orang Israel dengan dana yang tidak terbatas. Tapi yang menarik, instead of fasilitas, instead of pengembangan lahan, pemanfaatan, pemaksimalan sumber daya, Ezra bilang, no, aku bertetapan untuk meneliti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengajarkan firman. Ezra tahu bahwa reformasi kehidupan umat Allah terjadi di dalam dasar yaitu firman Allah itu. Bukan fasilitas, bukan kemewahan, bukan ibadah yang sempurna, namun kebenaran firman Tuhan yang dipelajari bersama-sama, dilakukan bersama-sama, dan diajarkan bersama-sama. Itulah dasar yang teguh di dalam kehidupan umat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangunan gereja itu tentu penting. Fasilitas gereja yang memadai itu tentu penting, Bapak. Tetapi kita perlu ingat bahwa itu bukanlah fondasi yang sesungguhnya di dalam kehidupan umat Allah. Ketika Tuhan melihat gerejanya, Tuhan tidak melihat fasilitas dan kemegahan bangunan gereja. Yang Tuhan lihat adalah adakah setiap orang percaya di dalam gereja itu mencintai. Adakah setiap kita hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat aktivis, kita punya kerinduan untuk mempelajari firman Allah, mencintai firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mengajarkan firman Tuhan. Kalau gereja dibangun di atas dasar fasilitas dan lain sebagainya, itu sebenarnya gereja itu kopong, Bapak, seperti apartemen tadi. Akan roboh kalau bukan firman Tuhan yang mendasarinya. Restorasi gereja terjadi, ya firman Tuhan menjadi fondasi. Firman Tuhan dipelajari, firman Tuhan dilakukan, firman Tuhan diajarkan. Nah, hari kita sama-sama akan melihat satu persatu Bapak Ibu. Belajar, melakukan, dan mengajarkan. Di dalam teori bidang pendidikan ada yang namanya teori pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di dalam piramida pembelajaran ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau kita itu mendengar informasi tertentu, misalnya Bapak Ibu dengar khotbah ini, sebenarnya yang masuk itu cuma maksimal 10-20% gitu. Ya, pantesan aku lali ya khotbah minggu lalu ya gitu. Karena yang masuk sebenarnya cuma 10-20%. Ketika yang didengarkan itu didiskusikan, itu bisa nangkep dan kita bisa menguasainya kurang lebih 50%. Dan kalau dilakukan Bapak Ibu, dipraktekkan itu 75%. Kalau kita mengajarkan itu bisa berapa persen Bapak Ibu? 90% Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak heran kenapa kok hari ini aduh anak cucuku iki atau ponaan kita itu tugas sekolah kok, tugas kelompok gitu ya, enggak ya. Atau presentasi gitu ya. Kenapa? Karena memang itu dinilai lebih efektif karena ada diskusi di sana dan melakukan bersama-sama kerja lapangan, praktek, magang ya. Dan kemudian ngajar atau presentasi. Itu meningkatkan penguasaan kita terhadap apa yang kita pelajari. Demikian juga Ezra dalam bahasa yang berbeda, tetapi kurang lebih hal yang sama. Ezra bilang kita perlu meneliti, kita perlu belajar.
Tapi satu step lebih dari belajar, kita perlu melakukan 75% ya. Dan kita perlu mengajarkan. Kita nggak mungkin bisa ngajarin kalau kita nggak ngerti. Bener ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tahapan-tahapan ini yang perlu kita sama-sama belajar dan terapkan. Bahkan ketika kita mau memahami firman dan kemudian menghidupi firman Tuhan. Dan yang pertama, Ezra berbicara tentang meneliti firman Tuhan. Dikatakan di sana Ezra bertekad hati untuk meneliti dan mempelajari. Orang-orang Israel pada waktu itu berada di dalam pembuangan, hidup tengah-tengah orang kafir yang menyembah kepada ilah dan dewa-dewa yang lain. Mereka ketika kembali, mereka perlu sekali untuk kembali diingatkan bagaimana hidup umat Allah itu yang seharusnya, bagaimana Tuhan itu berkehendak dan rindu agar umat Allah itu hidup dengan cara yang Tuhan mau. Oleh karena itu Ezra bertekad, hal yang pertama dia lakukan bukan perombakan, bukan menambah peralatan tertentu di dalam rumah Allah, bukan, tetapi ia berkomitmen untuk meneliti, mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu. Meneliti dan mempelajari firman Tuhan itu adalah fondasi yang pertama di dalam kehidupan dan pemulihan kehidupan umat Allah. Ketika kita ke gereja, kita ini bukanlah konsumen yang ingin mendengar apa yang ingin kita dengar Bapak Ibu. Banyak beberapa anak muda ya, misalnya ke gereja tertentu. Kenapa ke sana? Sekali-sekali lah aku tuh pengen termotivasi. Termotivasi Bapak Ibu ya. Wah, pembicaranya itu kok ganteng. Kayak opa-opa Korea. Bukan cuma ganteng, insightful. Bapak Ibu, kita itu ke gereja Bapak Ibu, bukan ke tempat acara motivator. Kita ke gereja bukan untuk termotivasi. Tolak ukurnya itu bukan ketika keluar dari rumah Allah, wah kita ini kayak berapi, bukan. Tetapi tolak ukur ketika kita gereja, kita pulang itu kita mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Dan kita mau taat melakukannya. Ketika kita datang ke gereja yang utama adalah kita rindu Tuhan. Bicara sama aku. Tuhan aku mau dituntun sama kebenaran-Mu. Tuhan aku mau belajar mentaati kebenaran. Kita ke gereja untuk mengerti apa yang Tuhan rindukan. Sehingga kita boleh berjalan di dalam kebenaran. Punya enggak kita Bapak Ibu kerinduan untuk memahami firman Tuhan? Kecintaan untuk membaca firman Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu waktu saya pertama kali percaya, wah saya tuh nggak bisa berhenti baca Alkitab. Bapak Ibu flashback kembali, berapa tahun jadi orang percaya. Dulu waktu pertama kali kenal Tuhan tuh Bapak Ibu nggak perlu ikut bacaan setahun Bapak Ibu. 6 minggu saya udah habis satu buku. Karena setiap hari itu kayak rindu mau tahu apa yang Tuhan, siapa sih Tuhan itu, apa sih karya Tuhan itu. Apa sih rencana Tuhan itu dalam hidup. Bapak hari ini kita jadi orang Kristen sekian tahun. Apa kecintaan sama firman Tuhan itu tetap sama? Apakah kerinduan untuk cari kebenaran Tuhan itu tetap ada? Kalau kita rindu, kalau kita cari, kalau itu jadi doa kita setiap kali kita datang ke gereja, Tuhan pasti bicara sama kita. Lewat apapun Bapak Ibu, siapapun pembicaranya, Tuhan bisa tuntun hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita punya kerinduan, kita doa sama Tuhan, Tuhan bisa tuntun kita. Dan Bapak Ibu kadang-kala, to be honest, kadang-kala ketika kita baca firman Tuhan, kadang kita juga mungkin nggak ngerti, tapi hari ini ada banyak resources Bapak Ibu, kita bisa belajar online dan lain sebagainya. Kalau masih belum yakin, di sini ada hamba-hamba Tuhan ya, bisa tanya Pendeta Lim Sin Leong, ya bisa tanya Penginjil Denny Teguh, saya Pak Alex Lim, ya mau ditanyain ya Pak ya tentunya ya. Karena hamba Tuhan itu juga nggak semuanya tahu loh Bapak Ibu. Tapi kalau jemaat itu tanya, jemaat itu diskusi, gitu. Kita juga akhirnya dipaksa untuk juga bertumbuh belajar. Dan itu indah Bapak Ibu. Hamba Tuhannya belajar, lebih dewasa, lebih mengerti firman. Jemaat juga belajar. Jemaat juga belajar lakukan firman dan lebih mengerti sama firman. Dan itu yang mestinya terjadi di dalam gereja. Keluar dari ruangan ini, lemper-lemper enggak ya? Diskusi firman Tuhan dulu. Kita sharing apa yang kita dapat. Di situ kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ya, memahami firman Tuhan, tanya jawab. Kita sama-sama bertumbuh. Itu di mata Tuhan. Tuhan happy ketika lihat, hamba Tuhannya bertumbuh.
majelisnya bertumbuh. Wah, aktivisnya bertumbuh. Jemaat Tuhan bertumbuh. Mencintai firman Tuhan, meneliti, bertumbuh di dalamnya. Yang kedua bukan hanya meneliti, tetapi penting juga untuk kita melakukannya. Ester dikatakan sana bukan hanya meneliti, tapi ia juga bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang bukan hanya kita tahu, tetapi terutama kita lakukan. Yakobus di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 25 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, yaitu seumpama seorang yang mengamati mukanya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus berkata, kalau kita membaca firman Tuhan, kita seperti bercermin, kita diingatkan kesalahan kita. Tapi kalau kita kemudian meninggalkannya, kita akan lupa. Ya, kita akan lupa. Dan kita kadang-kadang memang lupa kan Bapak Ibu. Ya, kita adalah orang-orang yang bisa lupa, pernah lupa. Kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh melakukannya. Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini perkataan Yesus ya. Yang mendirikan rumahnya di atas gunung batu itu adalah orang yang mendengar tapi juga melakukan. Kalau mendengar tapi tidak melakukan, kita membangun kehidupan kita di atas pasir. Sehingga itu bukan dasar yang teguh ketika kita hanya mendengar tapi tidak melakukan. Mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Berapa banyak kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar, Bapak? Boleh survei, Bapak Ibu? Kira-kira dari Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, berapa persen yang dilakukan, Bapak? Ya? Saya mau survei yang bilang 100%, boleh kedip-kedip Bapak Ibu. Ada yang setiap kali dengar, dilakukan. Ya. Ini saya nggak kelihatan toh nggak ada ya. Oke. Oh mungkin rendah hati ya. Oke, 75% Bapak Ibu, 75%. Ada ya beberapa ya. 50% ya setengah lah contoh ya setengah. Lah. 25%. Wih ada yang kedip sungguhan nih. Tuhan. Lumayan lah ya. Bedip-bedip tak kelilipan atau matanya kering saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu, mengubahkan kehidupan kita dan gereja Tuhan. Amin. Kalau kita lakukan satu aja Bapak Ibu, wah, 1 minggu satu aja Bu, pasti kehidupan kita berubah, kehidupan gereja kita berubah. Gak akan ada penatalan bersungut-sungut, capek aku terus, gak ada Pak. Karena setiap kali kita baca, kita itu melakukan, hidup kita diubahkan. Gak ada istilahnya orang akan capek baca Alkitab. Capek kenapa? Karena itu cuma ngisi kepala kita, tidak merubah hidup kita. Tapi kalau setiap baca kita lakukan, hari itu setiap baca kita lakukan, wah hidup kita ini bertumbuh Bapak, bertumbuh. Terus segar dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, minggu lalu khotbahnya apa Bapak Ibu ingat Bapak Ibu? Aku cuma ingat pengkhotbahnya ganteng gitu ya, lupa. Ester Bapak Ibu ya, belajar bayar harga. Kita lakukan seminggu satu aja Bapak Ibu, seminggu satu aja. Pasti kehidupan gereja Tuhan pasti berubah. Mulai dari diri kita yang mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu pernah nggak doa ketika saat teduh, Tuhan aku mau belajar melakukan firman-Mu? Pernah nggak doa gitu? Jadi kalau saat teduh, saya kadang-kadang itu doa gini, Tuhan kasih aku kesempatan untuk melakukan firman. Saya ingat betul satu waktu itu saya saat teduh tentang kesabaran Bapak Ibu. Oh saya mikir, aku ini sabar gitu ya. Jadi aku doa, sombong ya, doanya gini, Tuhan kasih kesempatan aku untuk mempraktekkan firman-Mu. Soalnya saya merasa saya ini sabar ya kan.
Ternyata Bapak Ibu, kalau kita doa begitu Bapak Ibu, diuji loh sama Tuhan. Hari itu semua orang yang mencekno itu kumpul jadi satu hari Bapak Ibu. Biasanya itu dicecil Bapak Ibu, Senin 1, Rebo 1, Jumat Sabtu. Ini tuh satu hari kumpul Bapak Ibu. Waduh, dari belum siang itu udah kayak ketemu 2 orang mencekno. Setelah siang ketemu 2 orang lagi kayak aduh sore itu saya sadar Tuhan ampun. Saya bukan orang yang sabar Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi hari itu saya ingat sampai hari ini ya, Tuhan itu menguji dan Tuhan terus pengen merubah kita. Menyadarkan kita yang kadang halu dan merasa cukup baik, Tuhan itu terus memproses kita. Coba Bapak Ibu doa, Tuhan aku pengen melakukan. Kasih kesempatan. Kalau saat teduh tentang kemurahan hati, kasih beban untuk orang yang bisa aku tolong. Doa sama Tuhan. Tuhan aku mau, Tuhan kasih kesempatan untuk melakukan. Karena aku mau bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Yang amin dikit ya. Takut ya Bapak Ibu diuji ya. Ujian itu baik Bapak Ibu. Kita naik kelas, kita bertumbuh. Bela setiap kita bukan cuma mendengar, tetapi juga melakukan. Ayo bilang kanan kirinya, ayo lakukan firman Tuhan. Ayo ya. Ayo lakukan firman Tuhan ya. Kita nggak mau cuma dengar, tapi kita melakukan. Yang terakhir Bapak Ibu, Ezra berkata, meneliti, melakukan, tapi juga mengajarkan. Tentu kita itu bukan semuanya seperti Ezra yang adalah seorang ahli kitab. Kita mungkin nggak bisa juga membuat kelas pembinaan. Kita juga mungkin nggak bisa ngumpulin keluarga kita. Ayo kita PA pakai bahasa Yunani, Ibrani. Mungkin kita nggak bisa Bapak Ibu, tapi kita bisa sharing. Kalau memang benar-benar firman Tuhan itu kita teliti dan mengubahkan hidup kita akan pengen cerita. Kita akan pengen cerita. Mulai dari anak cucu kita, mulai dari rumah kita Bapak Ibu. Gak usah dari luar sana, mulai dari keluarga kita. Kita bisa cerita, aduh papa nih teduh tentang kesabaran. Tuhan benar-benar nguji papa. Ya kan? Hari ini ketemu orang bencekno begitu banyak, papa itu sadar, papa itu gak sabar. Tapi papa mau bertumbuh. Ya. Aduh mama ini ya, tadi saat teduh pagi-pagi tentang Yakobus dosa karena lidah. Mama janji gak gosip lagi, ditelepon Ai Susi, mama langsung keprojot gosip. Waduh mama ini gagal hari ini, tapi mama mau belajar lebih baik lagi. Anak cucu kita tuh gak perlu teladan yang sempurna, karena gak ada orang yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Tapi anak cucu kita tuh perlu lihat orang tua mereka yang mau berjuang melakukan firman. Anak cucu kita perlu lihat orang tua mereka yang jatuh bangun, mengutamakan firman dan menghidupi firman. Bapak Ibu, berapa lama kita bisa membimbing anak cucu ponakan kita nggak tahu. Tapi bukankah firman Tuhan kita ajarkan, kita sharingkan itu adalah kebenaran kekal yang akan memimpin kehidupan mereka. Bukankah firman Tuhan yang kekal itu yang bisa jadi bekal yang sangat berharga di dalam kehidupan generasi kita yang selanjutnya. Pendeta Lim Sin Leong itu pernah beberapa kali menceritakan kerinduannya supaya ada lomba cerdas cermat Alkitab di gereja Gloria. Ya. Bapak Ibu tahu lomba cerdas cermat Alkitab? Ada yang di sini pernah juara lomba cerdas cermat? Oh Heri pernah juara. Dulu itu kalau Paskah gitu ya, menjelang Paskah tuh biasanya ada lomba kayak gitu-gitu. Dan kita kan kaget, anak-anak ini tahu ya, lebih tahu dari kita gitu, detail-detailnya gitu ya. Dan belum terlaksana di ini, sekalipun Pak Sion udah ngomong beberapa kali. Tapi sebenarnya saya itu suka nonton lomba cerdas cermat Alkitab di YouTube Bapak Ibu. Namanya itu perlombaannya National Bible Bee Competition. Pernah lihat nggak ya? Nanti mungkin boleh lihat. Itu pesertanya cuma boleh anak-anak kecil Bapak Ibu dari kurang lebih usia SD sampai remaja. Jadi kalau yang tua-tua nggak boleh ikut Bapak Ibu ya. Jadi yang anak-anak kecil ini dan mereka itu, pengetahuan Alkitabnya itu luar biasa. Gitu. Ada satu anak namanya Anastasia itu Bapak Ibu. Dia itu menghafalkan 15 kitab Bapak Ibu. Kitab Bapak Ibu, bukan pasal ya. Di sini ada yang menghafalkan satu kitab. Yang hafal satu kitab.
15 kitab Bapak Ibu dihafalkan. Dan kitab terpanjang yang dihafalkan adalah kitab Mazmur. Ya, ada 150 pasal dia hafal kitab Mazmur. Jadi ini luar biasa ya. Dan kita lihat gimana anak-anak ini juga testimoni gimana firman Tuhan yang mereka hafalkan itu merubah hidup mereka. Coba nonton pendek ya, cuma 2 menit ini salah satu final dari National Bible Bee Competition. Boleh diputarkan mungkin? This is great. This is an important question right here. Okay, you guys ready? Yeah. One of you is going to get it. Here we go. All right, here's your last passage. Both riches and honor come, Madison. 1 Thessalonians 4, verses 13 through 18. Sorry, that is incorrect. For the rest of you, Bethany. Oh, 1 Chronicles 29, 10 through 13. That is correct. Please recite it. 1 Chronicles 29, 10 through 13. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. 1 Chronicles 29, 10 through 13. Bethany, bring us into your heart and mind. What was going on there? I just realized how powerful and in control God is, and how everything is just because of him, and he's so great and amazing. That, ladies and gentlemen, is the way the Word of God should impact us. Praise God. That's awesome. Itulah firman Tuhan Bapak Ibu. Setiap peserta di sini, ketika firman Tuhan yang berkuasa itu mereka hafalkan, mereka katakan, itu juga merubah kehidupan anak-anak muda ini. Bapak Ibu, rindu enggak anak-anak muda di gereja kita juga seperti itu? Rindukah ada generasi selanjutnya yang mencintai firman Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan? Mereka nggak bisa Bapak Ibu hidup dalam firman Tuhan kalau bukan kita yang mengajarkannya. Bapak Ibu sedih ketika kita dengar ada khusus sekolah minggu cerita, ada orang tua marah karena khusus sekolah minggu ngasih PR, orang tuanya nemenin baca 1 ayat 1 hari sama anak mereka. Anakku udah repot, sekolah udah banyak PR, lesnya udah banyak, sekolah minggu nggak usah ngasih PR-PR lagi buat anakku. Sedih nggak Bapak Ibu? Pengetahuan prestasi itu penting, tapi bukanlah kebenaran itu adalah awal dari pengetahuan. Anak cucu kita boleh berprestasi, boleh berhasil, boleh tinggi pendidikannya, namun semua pengetahuan itu akan dipakai untuk melakukan hal yang bukan berkenan di hadapan Allah. Mereka perlu kebenaran firman Tuhan. Dan kalau bukan kita yang mengajarkannya, siapa lagi Bapak Ibu? Dan berkat dan warisan yang kita bisa berikan sebagai anak-anak Tuhan, legacy yang kita bisa berikan, bukan gedung ini, bukan segala fasilitasnya, karena semua ini akan usang.
Tetapi kebenaran kekal itulah yang diperlukan. Generasi selanjutnya berdiri bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah anak cucu kita boleh kita lihat sebagai orang-orang yang benar melakukan firman Tuhan. Dan kita semua mewariskan iman kepada mereka. Bapak Ibu, maukah gereja Gloria Pacar ini maju Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Yang mau boleh angguk-angguk Bapak Ibu. Kabar baiknya, semua itu bisa dimulai dari setiap kita. Mau nggak kita sungguh meneliti firman Tuhan? Mau nggak kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Mau nggak kita sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan? Biarlah Tuhan melihat gereja kita, mungkin sederhana, tapi Tuhan berkenan karena Dia melihat setiap kita bertumbuh di dalam firman, mendasari kehidupan gereja dalam fondasi yang teguh, yaitu firman Tuhan yang hidup. Bila Tuhan menolong setiap kita berkomitmen kembali di hadapan Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan, untuk meneliti firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengajarkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan hadir tengah-tengah kita saat ini. Dan sekalipun orang di kanan kiri, depan belakang nggak tahu gimana kehidupan rohani kita, Tuhan hari ini memanggil kita kembali untuk mendekat kepadanya. Maukah kita yang mungkin saat teduhnya udah bolong-bolong, nggak karuan, kita datang lagi sama Tuhan, Tuhan balikin, kasih mula-mula itu di dalam hatiku. Balikin aku di masa dimana aku gak bisa berhenti baca firman Tuhan. Balikin aku Tuhan dengan kasih mula-mula yang rindu untuk mengenal Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan mengajarkan, membagikan, sharing kebenaran itu sama orang-orang di sekeliling. Mari kita berdoa, Tuhan berikan kita hati boleh merindukan kebenaran lebih dari segala hal. Karena ketika kita melakukannya, menghidupinya, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan gerejanya. Gereja Tuhan dibangkitkan melalui komitmen setiap kita. Meneliti, melakukan, mengajar firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kasih aku hati yang mengasihi firman-Mu. Kasih aku hati yang mau berkomitmen kembali melakukan firman, menceritakan firman. Kami Tuhan, yang boleh merestorasi gereja kami melalui firman-Mu yang hidup. Terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami tahu bahwa perubahan itu dimulai dari diri kami. Bahkan kehidupan gereja Tuhan direstorasi melalui setiap kami. Berikan kami hati Tuhan yang baru, hati yang merindukan firman-Mu, hati yang mencintai firman-Mu, hati yang rindu setiap kali kami datang ke rumah Tuhan. Kami mau tahu kebenaran. Kami bukan hanya mau menikmati semua lagu peribadatan, tempat yang nyaman, bukan. Tapi kami mau hidup kami dituntun sama firman-Mu. Tuhan, balikin hati yang seperti itu buat kami Tuhan. Tuhan, balikin, berikan kami hati yang bukan cuma puas, cuma untuk mendengar, tapi melakukan firman-Mu. Mungkin gak banyak Tuhan, kami gak bisa melakukan semua yang kami dengar, yang kami renungkan setiap hari. Kalau boleh Tuhan, kami mulai dari satu-satu. Kami percaya Tuhan akan ubahkan hidup kami. Tuhan akan ubahkan gereja Tuhan. Kami mau juga Tuhan mengajarkan dan mewariskan iman. Kami mau melihat anak-anak Tuhan di gereja kami, anak-anak muda yang berdiri di dalam nama Tuhan, memuliakan Tuhan lewat bidang pekerjaan mereka masing-masing ke depannya. Dan kami nggak bisa diam dan apa yang tidak terlibat dalam semuanya itu. Pakai kami Tuhan untuk sharing. Jatuh bangunnya kami mengikut Tuhan, kami mau bagikan kepada mereka. Agar mereka boleh melihat orang tuanya yang terbatas, engkong emaknya yang terbatas, uncle auntie yang terbatas, tapi mencintai firman Tuhan dan berjuang untuk menghidupinya. Biar Tuhan yang tolong gereja-Mu di tempat ini Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Bukan karena kemegahan gereja ini, tapi karena kami semua, hamba Tuhan, majelis, aktivis jemaat, kami sama-sama rindu menghidupi firman. Terima kasih Tuhan, materekan firman-Mu menjadi bagian yang kekal dalam hidup kami. Berikan kasih-Mu yang terus melimpah, memberikan kami kerinduan mencintai firman, menghidupi dan mengajarkannya. Dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.